Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now. Penyelewengan atau pelanggaran itu, ya bisa saja bawa di polisi. Kenapa itu? Biasanya peran atau ada tersebut akan diupayakan untuk ada sanksi adat yang sangat berat, tetapi penyelesaiannya dengan cara berdasar. Ada dua bentuk sanksi sebagai bentuk dan cara penyelesaian secara budaya. Pertama, pada hakikatnya sanksi budaya bagi pelaku pelanggaran budaya sangat berat. Biar ada om juga kalau tidak cocok berikan berat juga. Pelaku pelanggaran di sini tidak hanya pada sedang tetapi orang tua laki-laki. Jadi bila kedua calon sepakat membangun hidup rumah tangga harus memenuhi tuntutan adat yang disebut dengan sanksi adat dengan tujuan untuk memulihkan nama baik kedua pasangan dan kedua keluarga. Jadi sanksi harus dipenuhi dalam kerangka pemulihan kedua anak ini, tetapi juga pemulihan dari hubungan dua keluarga, dua orang tua. Sanksi adat akan jauh lebih berat bila praktekkan tanpa dilakukan pada anak perempuan yang belum ada hubungan satu sini. Sanksinya kalau tidak ada hubungan keluarga, bagi sekalian itu tuntutan adat yang sangat pasti. Jadi itu akan dilakukan pemulihan melalui sanksi adat dan itu dipandang sebagai cara penyelesaian secara adat. Itulah kearifan lokal yang terjadi pada saat itu. Tetapi ada satu sanksi juga. Bila perempuan yang dibawa lari dan si perempuan tidak mau kawin dengan si lelaki, maka penyelesaiannya juga dilakukan secara berat. Kalau perempuan dibawa lari, tetapi perempuan mati-mati dia tidak mau, tidak boleh dipaksa. Saya kira sudah ada praktek di mana dia dari keluarga. Kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Cuma itu saya ada satu kelemahan sudah tidak salah. Dalam kasus ini tokoh adat berperan untuk menjembatani kedua keluarga dan termasuk beberapa. Biasa kesepakatan dilakukan adalah lelaki dan perempuan berdamai sekaligus mengukuhkan mereka sebagai yang bersaudara. Itu yang dilakukan dengan cara budaya. Jadi mereka dikukuhkan karena mati-mati tidak mau, mereka akan dikukuhkan sebagai orang yang bersaudara. Anak ini, anak mau baik. Bentuk kesepakatan dalam pembukuan dilakukan apabila sewaktu si laki-laki ini mendapat calon istrinya, maka si wanita yang tadi perempuan tadi akan membantu dengan memberikan bantuan untuk urusan pernikahan perkawinan. Begitu juga sebaliknya. Kalau si wanita nanti dia mendapat jodoh calon suaminya, maka yang laki-laki tadi yang ada saudaranya dikukuhkan itu akan membantu dia dengan menyiapkan baju, kain. Pengukuhan secara budaya ini sebagai saudara dengan memberikan baju dan kedua pasang saling berkata. Dan itu menarik. Dan itu hubungan yang bukan apa? Yang tidak boleh lagi orang yang bersaudara untuk tetap melanjutkan perkawinan. Dan itu resmi dan itu sangat bermartabat menurut saya. Itu bentuk penyelesaian yang salah satu kearifan lokal yang dari dulu ada untuk tidak mereka hidup dalam konflik dan membayarkan. Saya tahu ini maaf saya tahu nak ada yang dijauhkan dari awal dia dijauhkan apa mereka akan bertemu. Kalau dibiarkan begitu saya bilang ini tuh sampai turunan mereka tetap bermusuhan dari orang yang bersaudara, dari kedua anak yang bersaudara. Ini mengerikan. Sebab kalau dipisahkan begitu saja, ini sekalian akan menjadikan dalam perjalanan kehidupan dan dua orang bersaudara karena ambil anak orang. Kalau tidak segera dilakukan secara budaya, agar mereka dikukuhkan secara budaya sebagai orang bersaudara, saling menolong dalam banyak hal. Saya melihat gaul tidak pernah untuk menyapa diri. Sebaliknya juga, wah, itu boleh pasti bermakna.
Jadi ini budaya kita mencari jalan tengah supaya konflik antara dua keluarga bisa diselesaikan dengan cara benar. Ini sekali lagi kearifan lokal yang luar biasa yang terjadi pada saat dulu, dan ini saya kira masih ada prakteknya di dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian secara budaya yang masuk yang tujuan untuk memulihkan dan menjaga hubungan kedua keluarga tetap harmoni, termasuk kedua keluarga. Kemudian tentu juga akan mempertahankan kesucian budaya perkawinan. Sama saya pakai istilah kesucian budaya perkawinan. Seringkali kalau banyak orang saya ya lebih dari dalam ada saja semiskin-miskinnya seseorang, tetapi kalau sungguh-sungguh menghargai daripada sang ilahi akan ada saja membentuk kita orang bisa mentoleh mengibadah. Terakhir itu menerapkan saya berkata ke depan yang banyak. Saya menyampaikan beberapa saran khusus saja. Dan kepada siapa saya kira terserah. Pertama, perlu pemahaman yang utuh tentang budaya perkawinan tersebut, termasuk seluruh unsur yang terkait dengan budaya tersebut. Karena itu perlu dilakukan kajian untuk memperkaya pemahaman. Selain beberapa dokumen yang saya sebutkan tadi, tapi saya kira juga Pak Adi perlu ada kerjasama khusus untuk secara khusus melakukan kajian ini. Narasumbernya masih hidup, Pak. Ini ada orang misalnya. Dan justru budaya kan banyak soal penggalian tulang. Jadi, tapi juga punya kemudian. Saya kira banyak sekali orang tua yang bisa menjadi narasumber. Ini perlu supaya jangan sampai kita terlalu liar untuk menilai sesuatu yang sebenarnya tidak tangkap di luar. Praktek kawin tangkap ini, praktek kawin tangkap merupakan bentuk pelanggaran budaya perkawinan semua. Ini tegas sangat. Ini pelanggaran budaya. Ini kelakuan masa ini, kelakuan orang, perilaku orang. Dan karena itu perlu diberi sanksi. Sanksi yang penyelesaian dari cara budaya adalah cara yang lebih pertama daripada dimasukkan di penjara. Sekali lagi, sanksi budaya ada, sanksi dengan penyelesaian cara budaya adalah cara yang bermartabat dan merangka memulihkan pelaku dan kedua hubungan keluarga. Sekali lagi, dari tadi yang saya katakan, strata sosial di lembaga ada saling terkait. Bukan hanya kedua orang tua yang sakit, tapi seluruh kedua rukun keluarga besar juga sakit, turut menderita. Dan ini kalau dimasukkan ke penjara, ya 5 tahun, 6 tahun, mereka juga tetap tidak akan menyembuhkan luka dari dua rukun keluarga. Dan ini menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak bagus di dalam perjalanan kedua rukun keluarga. Ketiga, praktek kawin tangkap perlu dicegah dengan cara melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan untuk menangkal praktek kawin tangkap. Ini perlu, ini kewajiban kita semua. Bagi maksud tersebut perlu membangun bersama dengan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Sekiranya perlu duduk bersama, duduk bersinergi untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, penyadaran, dan sebagainya. Catatan terbaru, sekira ini juga khusus dari kabupaten. Perlu ada pertemuan antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat dari 4 kabupaten di dalam Subang. Satu, tujuannya adalah bermusyawarah dan bersepakat untuk merumuskan jumlah jenis dalam setiap tahapan budaya perkawinan, termasuk terutama yang lintas kabupaten Subang. Jadi kami yang lalu di Sumber Tengah sudah ada batasan-batasan. Tetapi ketika kami punya anak kami dari orang Loli, kami dari orang Kobi, wah menjadi berbeda sekali. Jadi kita jadi susah sekali sebenarnya. Kami sudah pukul rendah di sini, sepakat, kami pergi di Loli kecil, tentu saja tinggi suatu rumah. Ini perlu ada, dan kami sudah ngomong perlu ada. Jangan kita seperti yang sepakat tiba-tiba berbeda, itu ada. Jangan lagi di Sumber Barat.
karena muda jadi bingung mana betul yang benar. Kebenaran hanya bisa melalui sebuah musyawarah dan mufakat tanpa pertukaran adat. Sekiranya pengaruh itu bukan karena keputusan lupa, bukan pikiran yang minta lupa, tapi tokoh masyarakat yang bermusyawarah melahirkan adat sebut yang tiga gerakan baru. Itu yang biasa. Bentuk dan cara juga perkawinan bagi anak-anak dari dan kedua ini juga perlu. Jadi perkawinan lintas dengan di luar sumber. Ya kalau dia mampu, kadang-kadang teman laki-laki dari luar sumber dan jauh, dia kawin dengan anak, apa kita bilang kok kasih dulu sampai 3 tahun? Jadi dia tahu apa? Nah, kadang-kadang dia bilang kalau dicari yang saya jadi tidak ada di sini. Terakhir saya itu Pak Jenulia, saya anak Belen ketika pendeta di Banda, sudah dihubungi di saudara akhirnya. Cukup 5 ekor satu dia lepas. Dia cuma bicara Pak Jenulia. Bayangkan ini pendeta yang menurut saya anak dia mengajar di Bela, justru itu termasuk hidup maksudnya. Hanya untuk menjaga martabat anak ini. Supaya dia juga tidak bagaimana kita menjadi sebagai diri dengan Tuhan. Jadi tidak boleh juga. Ini perlu diluruskan dan ini yang belum diluruskan. Begitu sebaliknya anak laki yang kaya dengan orang kaya, rupanya tidak ada tuntutan. Cukup sediakan uang, beres. Ini perlu ada urusan menurut saya. Dan termasuk juga mencegah praktek pelanggaran budaya perkawinan. Tetapi terakhir berbagi mungkin itu supaya pertimbangan akan masing-masing Pemda, termasuk di Sulawesi Tengah, menyusun perda bukan untuk melawan praktek kawin bukan. Saya mengatakan pembentukan lembaga adat menurut saya barangkali saya sudah dipanjang oleh Pak Bani di dalam buku 3 gerakan lembaga. Lembaga adat barangkali perlu dibentukkan supaya diberi fungsi dan peran termasuk di dalam yang kaitannya dengan kalau menghadapi masalah-masalah seperti ini. Saya kira jadi saya sedikit dari saya, mudah-mudahan dalam diskusi akan menarik. Tapi maafkanlah saya kalau curhat pikiran ini singkat, tetapi saya sudah berusaha ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta yang memang waktu cukup lama, tapi dalam pertemuan hari ini sudah disepakati kita memberi waktu cukup banyak untuk menelusuri, melihat dan memaknai kembali perjalanan kehidupan kita sebagai orang Sumba, khususnya dalam budaya perkawinan. Saya mencatat 2 hal Bapak, selain dari beberapa hal yang sudah disampaikan. Yang pertama dari kepada Bapak Pendeta tadi, kita tahu bahwa masyarakat Sumba adalah tipe masyarakat komunal, bukan individualistis. Tadi Bapak sampaikan seperti itu, sehingga bahkan dalam hal perkawinan yang sebenarnya sudah urusan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tidak bisa juga mereka berdua memutuskan segala sesuatu. Perlu legitimasi, perlu persetujuan dari orang tua, bahkan dalam hal ini kedua keluarga besar. Nilai itu yang masih dipegang oleh orang Sumba sampai dengan hari ini. Yang kedua, karena hubungan kekeluargaan tadi, tipe masyarakat komunal tadi, maka konflik apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia selalu diselesaikan dengan cara budaya. Tujuannya untuk menyelamatkan keluarga dan memulihkan keluarga. Saya pikir ini nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat Sumba, dicatat, dan kemudian sebentar kita akan membandingkan itu dengan perspektif yang lain. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan perspektif teologis feminis yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryani Sidera. Kami silakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, Bapak-bapak narasumber yang ada di depan, dan kita semua yang juga
dapat menjadi narasumber dalam diskusi dan dialog yang terjadi pada saat ini. Saya di sini tidak berbicara bersama pribadi saya berbicara mewakili kawan-kawan laki-laki dan perempuan yang menyebut dirinya sebagai feminis. Apa itu feminis? Ya, saya tidak bicara tentang feminis saja, tapi saya akan bicara juga tentang lensa gender dan feminis di sini, karena berkaitan dengan perempuan. Perempuan adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan, penindasan, ketidakadilan dalam masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki. Kalau kita bicara feminis, ini salah satu perspektif tentunya yang kita pakai untuk melihat persoalan ini. Ada banyak cara pandang. Feminis itu salah satu perspektif atau sudut pandang yang berangkat dari pengalaman korban, yang berangkat dari pengalaman kekerasan, pengalaman penindasan, ketidakadilan yang dialami oleh korban. Kita sadar bahwa dalam perkawinan itu ada persetujuan kedua keluarga besar. Perkawinan dalam budaya Sumba bukan hanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perkawinan antara kedua keluarga besar. Dan kita semua yang hidup dalam budaya Sumba paham benar itu. Sekalipun kita perempuan yang sudah berpendidikan tinggi, tapi kita juga harus melewati semua proses adat itu ketika kita akan memasuki sebuah lembaga keluarga. Pertanyaan pertama bagi kita sekalian, saya tidak menyebut ini sebagai kawin tangkap, tapi saya menyebutnya sebagai kawin paksa. Karena dalam berita video yang viral di media sosial, kita melihat ada perempuan yang meronta-ronta, ya, yang ditarik secara paksa, yang tidak menginginkan itu, yang tidak menyukai laki-laki yang menariknya, dan ditarik oleh segerombolan laki-laki di situ. Ada juga perempuan-perempuan lainnya yang bersorak-sorai di situ menyambut perempuan itu. Dan ada banyak, ya, sebenarnya dalam banyak kasus itu beda-beda kita lihat, ya. Tapi di sini kita akan melihat ada perkawinan yang dipaksakan karena tidak ada persetujuan dari salah satu pihak. Dan di sini perempuan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari praktik kawin paksa ini? Dengan cara merebut, menculik, menangkap, dan melarikan perempuan ke rumah laki-laki. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ya. Lalu yang berikut, bagaimana pengalaman perempuan korban tentunya? Pengalamannya itu seperti apa? Pernahkah kita bertanya pada perempuan yang menjadi korban kawin paksa itu? Pada waktu lalu saya mendengarkan narasi para korban yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Afrisa. Lalu kita bicara korban pada masa kini. Tentu ada juga korban-korban yang sudah menjadi penyintas, yang sudah berhasil melewati situasi pergumulan mereka dan menerima diri mereka, menjalani pernikahan atau kehidupan rumah tangga, walaupun melewati proses perkawinan yang seperti itu pada masa lampau. Tentu pasti ceritanya akan berbeda dengan perempuan-perempuan yang baru saja menjadi korban pada masa sekarang ini. Kita juga harus secara adil mendengar cerita pada masa lampau dan cerita mereka yang menjadi korban pada masa kini. Dari cerita yang disampaikan, narasi yang dituturkan oleh Pendeta Afrisa yang mewakili suara korban, kita mendengarkan di situ ada pengalaman luka, pengalaman trauma karena kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan korban. Membacakan cerita mereka itu sama dengan kita sendiri sedang ada dalam situasi seperti itu. Saya pribadi sebelum saya datang ke sini, saya bertanya kepada teman-teman perempuan, kalau kita yang seperti itu bagaimana? Kita tiba-tiba ditarik dari rumah tetangga, dibawa tanpa kita siap, kita tidak tahu skenario apa yang sedang dirancang oleh kedua keluarga besar kita. Berbeda halnya kalau ada rasa saling suka, ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini kita tidak tahu apa-apa, kita tiba-tiba dibawa begitu saja. Rasanya seperti apa, ya? Rasanya bagaimana kalau anak perempuan kita yang mengalami itu? Rasanya bagaimana kalau saudari perempuan kita mengalami itu? Dan kalau diri kita sendiri perempuan menjadi korban dari model perkawinan yang seperti itu? Saya pribadi pasti tidak akan pernah bisa menerima diri saya. Kita merasa diri kita sudah ternoda kotor, ya. Tentu pasti tidak mudah. Walaupun kita tidak diperlakukan bagaimana, tidak, ya, maksud saya tidak diperkosa
saat apapun.